فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أخذنا أمس العامل الثالث من العوامل القياسية. وما هو يا مكاشا؟ اسمه العامل الثالث اسم المفعول. طيب، اسم المفعول مما يشتق اسم المفعول. عندك يا يوسف؟ من الفعل الثلاثي أي فعل؟ نعم، المتصرف. فعل ثلاثي متصرف أي فعل؟ ماضي أو مضارع أو أمر؟ فعل مضارع. نعم، من فعل المضارع ثلاثي المتصرف على وزن مفعول. فعل مضارع في معنى غير ثلاثي، وأما في ثلاثي المهم على وزن مفعول. Nah, untuk thulathi mudah, semuanya pokoknya intinya wazannya maf'ul. Kemudian untuk yang ghairu thulathi, ini yang diambil dari fi'il mudhari'nya dengan mengubah huruf mudhari'ah dengan mim dan memfathah harakat sebelum akhir. Taib. Al-an adkhul fi mabhath walahu ma'a ma'mulihi ahwalun ka fi'lih. Setelah kita tahu bahwasanya isim maf'ul beramal dengan amalan fi'il yang bagaimana? Nah, dia beramal dengan amalan fi'il, ya kan, Syabib? Tapi fi'il yang bagaimana? Karena telah kita lewati isim fa'il juga beramal dengan amalan fi'il. Nah, sekarang harus kita bedakan amalan isim maf'ul dengan amalan isim fa'il. Kalau isim maf'ul, nah, beramal dengan amalan isim yang mughayyarus shighah, sehingga marfu' yang setelahnya i'rabnya sebagai apa? Numair naibul fa'il. Taib. Nah, sekarang isim maf'ul ini bersama dengan ma'mulnya memiliki apa? Beberapa kondisi. Wa hiya al-ula yaktafi binaibi fa'ilihi in kana mudhari'uhu muktafiyan binaibil fa'il. Yang pertama, mencukupkan dengan naib fa'ilnya apabila mudhari'nya itu memang muktafiyan, dalam kondisi dia mencukupkan diri hanya dengan naib fa'il saja. Jadi perhatikan misaluhu yahfadhu Muhammadun al-Qur'ana. Baik, ini mudah. Apa maknanya? Ibrar. Muhammad
sedang menghafal Al-Quran. I'rabnya ha. Naam. Ini aslinya yahfadhu Muhammadunil Qur'ana. Yahfadhu, naam, fi'il mudhari' ma'lum marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Muhammadun fa'il, Al-Qur'ana maf'ulun bih. Ibnihi lil majhul. Sekarang apa? Buatlah naam dengan apa? Mabni majhul. Naam. Bukan ibnuhu lil majhul, bukan anaknya majhul. Nah, tapi ibnihi, yaitu buatlah menjadi mabni majhul. Menjadi apa? Yuhfadhu al-Qur'anu. I'rabnya bagaimana, Fadil? Yuhfadhu al-Qur'anu. Fi'il mudhari' mughayyarus shighah. Terus marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah. Tayyib. Terus Al-Qur'anu naibul fa'il. Apa? Nah, marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, tayyib. Nah, asalnya begini. Yuhfadhul Qur'anu fi'il fa'il. Sekarang ismul maf'ul mushtaqqun minhu. Isim maf'ul yang dipecah dari na'am yuhfadhu ini menjadi apa? Mahfudhun. Isim maf'ul dari apa? Hafidhu yahfadhu man mahfudhun. Berarti na'am dibuat dalam bentuk seperti ini menjadi amahfudhun al-Qur'anu. Amahfudhun al-Qur'anu. Taib. Nah ini berarti mahfudun ism maf'ul. Nah, wal Qur'an naibu fa'il marfu' bil dhammatil zahirah. Taib. Athaniyah, wa idza kana mudhari'uhu ya'malu nasba fi maf'ulain thumma hudhifa fa'iluhu 'inda taghyiri sighatil mudhari' fa ahadul maf'ulaini yanubu anhu wa yasiru marfu'an wa yabqa al-akharu mansuban ala halatihi fakadzalika ismul maf'ul minhu. Perhatikan sekarang, apabila mudhari'nya itu beramal menasabkan dua maf'ul, kemudian mau dibuang fa'ilnya ketika berubah sighah mudhari'nya, maka salah satu dari kedua maf'ul itu menggantikan apa? Menggantikan fa'il menjadi naibul fa'il. Wa yasiru marfu'an, sehingga dia marfu'. Dan yang lain yaitu maf'ul yang kedua tetap dalam kondisi mansub. Nah, demikian pula isim maf'ul yang dibuat darinya sama. Jadi amalan isim maf'ul persis seperti apa? Isim mudhari' mughayyarus shighah. Perhatikan, alimtun nahwa sahlan. Alimtun nahwa sahlan. Taib. Ghayyir sighatal fi'il. Sekarang ubah sighah fi'ilnya menjadi uliman nahwu sahlan. Nahwa yang tadinya sebagai maf'ulun bi awal, naam, menjadi apa? An-nahwu, uliman nahwu, menjadi apa? Naib fa'il. Paham? Sekarang sahlan menjadi maf'ulun bih. Ushtuqa minhu ismul maf'ul ama'lumun an-nahwu sahlan. Baik. Apakah diyakini nahwu itu mudah? La atau na'am? Indaka Iqbal. Ama'lumun an-nahwu sahlan? La atau na'am? Na'am insyaallah. Baik, la bas. Na'am insyaallah. Na'am sahal insyaallah.
la astashilanna sa'ba au udrikal muna. Nah, dianggap mudah saja. Fa ma'lumun ismu maf'ul wa nahwu naibu fa'il marfu'un bid-dhammah wa sahlan maf'ulun bih mansubun. Fasmul maf'ul amila raf'a fi naibil fa'il. Ini jelas, isim maf'ul beramal rafa' pada naib fa'ilnya. Wa nasba fil maf'ul tsani yaitu sahlan. Ini mudah. Intinya kalau asal fi'ilnya membutuhkan dua maf'ul, diubah menjadi isim maf'ul, berarti satunya jadi apa? Naib fa'il. Ats-tsalitsah wa in kana fi'luhu muta'addiyan li tsalatsah. Tsumma hudhifa fa'iluhu 'inda taghyiri sighatil fi'li. Apabila fi'ilnya muta'addi membutuhkan tiga maf'ul, kemudian fa'ilnya dibuang ketika sighahnya fi'il berubah. Wa naba ahadul maf'ulati anhu, dan salah satu dari maf'ul tersebut menggantikan fa'il yang dibuang. Wa sara marfu'an mithluh, jadilah dia marfu' seperti dia. Wa sara marfu'an mithlahu. Naam, wa wajaba nasbu ma tamqa minal maf'ulat, dan wajib untuk menasabkan maf'ul yang tersisa. Wa hakadha sya'nu fi ismil maf'uli minhu, demikian pula kondisi isim maf'ul yang dibuat darinya. Mithaluhu a'lamtu tullaban nahwa sahlan. Naam, a'lamtu tullaban nahwa sahlan. Taib, mengartikannya bagaimana? Alif. Nah, aku mengajarkan pada para tulab bahwasanya nahwu itu mudah. Taib. Kemudian diubah menjadi apa? Mabni majhul, u'limat tullabun nahwa sahlan. Para tulab diberitahu bahwasanya nahwu itu mudah. Kemudian u'lima, a'lama yu'limu. Nah, isim fa'ilnya apa dari a'lama, Zakaria? Mu'lim, isim maf'ulnya maklum itu alima, mu'lam. Taib. Jadi a'lama menjadi mu'lam. Mu'lamunit tullabun nahwa sahlan. Nah ini. Kenapa kok pada kondisi ketika diubah menjadi isim maf'ul harus ada hamzah istifham? Karena butuh i'timad. Tanpa hamzah tidak boleh, harus ada i'timadnya yang menjadi sandaran. Fa mu'lam isim maf'ul wa tullab naibu fa'il marfu' bismil maf'ul wa nahwa maf'ulun tsani mansubun sahlan maf'ul tsalits. Perhatikan ketika mengi'rab tetap kita katakan walaupun dia kondisinya di situ maf'ulnya dua, ya kan? Naam, tapi nahwa karena dalam aslinya sebagai maf'ul tsani kita katakan maf'ul tsani. Kemudian sahlan sebagai maf'ul tsalits. Ini kondisi 1, 2, 3 mudah. Ar-rabi'. Wa in kana al-fi'lu laziman wa qad hudhifa fa'iluhu wa naba anhu syai'un akhar ghairu maf'uli bih kadz-dzarf awil jari wal majrur awil masdar fa inna ismal maf'ul yakunu laziman aydha. Ini. Kemudian kondisi yang keempat, apabila fi'ilnya lazim dan fa'ilnya dibuang, menggantikannya sesuatu yang lain selain maf'ul bih seperti dzaraf atau jar majrur atau masdar, maka sungguhnya isim maf'ul itu adalah apa? Juga maknanya lazim. Nah, maknanya lazim. Wa yahtaju ila naibi fa'ilin min hadhihi ka fi'lih. Sehingga dia butuh kepada apa? Naibul fa'il dari apa? Seperti ini. Wa yahtaju ila naibu fa'ilin min hadhihi. Maka dia butuh kepada apa? Naibul fa'il dari apa? Dari pengganti-pengganti maf'ul bih tadi, seperti dzaraf, jar majrur atau masdar.
persis seperti fi'ilnya. Paham? Jadi kalau fi'ilnya lazim butuh kepada seperti dzaraf, jar majrur atau masdar, maka demikian pula ketika diubah menjadi isim maf'ul. Perhatikan misaluh. Ya'takifus sha'imu fil masjid. Ya'takifus as-sha'imu fil masjid. Maknanya gimana, Syabib? Orang yang berpuasa itu iktikaf di dalam masjid. Baik. Nah, sekarang diubah menjadi mughayyarus sighah, yu'takafu fil masjid. Yu'takafu fil masjid. Karena i'tikaf itu kan lazim. Tidak menasabkan maf'ul bih, tapi dia butuh pelengkap. Di mana i'tikafnya? Maka yu'takafu di masjid. Nah, maka ketika diubah menjadi isim maf'ul, amu'takafun fil masjid. Amu'takafun fil masjid. Fal jar wal majrur fil masjid naba manabal fa'il. Sehingga fil masjid ini jar majrur menggantikan kedudukan fa'il. Jadi ada 4 kondisi. Cuman yang paling banyak biasanya kalau diubah menjadi mabni majhul ya kondisi fi'il-fi'il yang apa? Yang muta'addi. Nah, baik muta'addi 1 atau 2 maf'ul atau 3 maf'ul. Soal, hal yusaghu ismul fa'ili minal fi'lil lazim? Ini. Apakah isim maf'ul dibuat dari fi'il yang lazim? Al-jawab, la. La yusaghu ismul maf'ul minal fi'lil lazim illa ma'adz dzarfi awil jari wal majrur awil masdar. Nah, ini pertanyaan ini ikhwan untuk menjawab iskal yang mungkin muncul. Loh, kok bisa isim bija fi'il lazim dibuat isim maf'ulnya? Paham? Karena kan pada kondisi yang keempat. Atau berarti kan kondisi yang keempat, wa in kana al fi'lu laziman. Loh, fi'il lazim apa bisa dibuat isim maf'ulnya? Paham? Maka dijawab di sini, memang tidak bisa dibuat isim maf'ul dari fi'il lazim kecuali dia bersama dzaraf atau jar majrur atau masdar. Paham? Misaluhu, amusafirun yaumul khamis. Naam. Amusafirun yaumul khamis. Kalau begini gimana? Kita bacanya amusafirun yaumal kalau nggak ada harokatnya tidak. Kalau kita baca amusafirun yaumal khamis boleh, tapi maknanya apa? Apakah dia mau safar pada hari Kamis atau apakah dia safarnya pada hari Kamis? Paham? Tapi kalau pembahasan kita dengan yaumu sekarang, karena di sini diharokati yaumu, berarti kita bacanya apa? Amusafarun. Paham? Berarti dengan apa? Isim maf'ul. Paham? Amusafarun yaumul khamis. Itu loh. Apakah hari Kamis itu disafari? Maknanya aneh dalam kita. Maksudnya apakah safar itu dilakukan pada hari Kamis? Gitu. At-talibu musallamun alaih. At-talibu musallamun alaih. Maknanya bagaimana ini? Zakaria. Taib, at-talibu musallamun alaih. Nah, penuntut ilmu itu diberi salam. Taib. Amuqtatalun qitalun azim. Berarti bagaimana ini Kashfi? Amuqtatalun qitalun azim. Ini contoh untuk apa? Untuk masdar. Contoh untuk masdar. Cara mudahnya ya dimunculkan saja dalam bentuk apa? Bentuk fi'il. Yaitu apa?
Yaqtatilu an-nasu qitalan 'aziman. Paham? Berarti nah, mudahnya gitu. Apakah peperangan yang terjadi itu peperangan yang besar? Gitu. Baik. Jadi intinya untuk isim maf'ul asalnya tidak bisa dibuat dari fi'il yang lazim, kecuali kalau dia digandengkan dengan apa saja, Ukasha? Zaraf, terus kecuali dengan apa, Fadil? Zaraf, jar majrur, terus masdar. Baik. Soal, hal ya'malu ismul maf'uli mutlaqan? Nah, apakah isim maf'ul itu beramal secara mutlak? Wal jawab la. Sya'nuhu sya'nu ismil fa'il tamaman faraji'hu. Sya'nuhu nam sya'nu ismil fa'il tamaman, yaitu keadaan dia seperti keadaan isim fa'il persis, maka di murajaah pada halaman sebelumnya, ya di 155. Pada apa? Fahal ya'malu mutlaqan, maka di sini jawabannya apa? Persis, ikhwan, yaitu dia beramal dengan syarat dan terbagi jadi dua. Taib harus bergandengan dengan al. Naam. Kalau tidak bergandengan dengan al, maka dia bisa beramal kalau terpenuhi salah satu dari dua syarat, menunjukkan hal atau istiqbal. Naam. Dan yang kedua, dia harus punya i'timad berupa nafi atau istifham atau mausuf. Nah, syaratnya persis seperti pada isim fa'il. Taib. Kita ambil al-amilur rabi' as-sifat al-musyabbihah atau musyabbahah. Qala al-musannif rahimahullah wa sifatul musyabbahah, aqulu as-sifatul musyabbahah qad taqulu na'am musyabbahatun bimadza. Ya, sifat musyabbah ini mungkin muncul pada perkataanmu, ya, ada pertanyaan, musyabbahatun bimadza, diserupakan dengan apa? Wal jawab musyabbahatun bismil fa'il al-muta'addi li wahid, disamakan dengan isim fa'il yang muta'addi kepada satu. Naam, soal fi madza syabahathu aw ma wajhu syabah bainahuma. Sekarang pada sisi apa disamakan, atau dengan kata lain sisi kesamaan antara keduanya apa? Antara keduanya ini maksudnya apa dan apa, Iqbal? Isim fa'il dan sifat musyabbahah. Al-jawab syabahathu min haitsu innaha tuthanna wa tujma' wa tudzakkar wa tu'annath. Nah, menyerupai dari sisi bahwasanya dia itu bisa dibuat tathniyah, jamak, dimudzakarkan dan dimuannatskan. Wa min haitsu innaha yajuzu an tansibal ma'rifata ba'da an tunsabal ma'rifatu ba'daha. Atau kalau fa'ilnya ke sifat musyabbahah berarti innaha yajuzu an tansibal ma'rifata ba'daha 'ala tashbihi bil maf'uli bih. Nah, yang kedua, ikhwan, dari sisi boleh dia menasabkan ma'rifah setelahnya. Nah, kenapa? Isim fa'il kan menasabkan isim ma'rifah setelahnya sebagai maf'ul bih. Nah, fahiya min hadhil jihati musyabbihatun bismil fa'il al-muta'addi li maf'ulin wahid. Maka sifat musyabbahah daripada kondisi ini, nah, dia menyerupai isim fa'il yang muta'addi kepada maf'ul yang satu. Ini
kesamaan kedua. Kesamaan ketiga min haitsu dalalatiha ala ma'nan wa sahibihi kasmil fa'il, dari sisi penunjukan sifat musyabbahah ini kepada suatu makna dan pelakunya. Taib, perhatikan catatan kaki, ma mulahadatil farqi baina makna ismil fa'il wa makna sifatil musyabbahah. Bersama dengan apa? Tetap memperhatikan perbedaan makna antara isim fa'il dan makna sifat musyabbahah. Jadi ada sisi perbedaannya, cuma sama-sama menunjukkan makna dan pelakunya. Bedanya apa dari si maknanya? Fa makna sifatil musyabbahah ala wajhil luzum wa thubut fi fa'ilihi bi khilaf ismil fa'il. Kalau sifat musyabbahah itu sifatnya apa? Menunjukkan makna yang luzum dan thubut, menunjukkan makna yang tetap. Ini bedanya sifat musyabbah dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il, na'am, ala wajhil huduthi wa tajaddud, menunjukkan apa? Makna yang huduth, baru dan senantiasa berubah-ubah. Contohnya qa'idun, orang yang duduk. Masa duduk terus? Ya kan? Tidak mungkin, dia tentu akan berubah. Tapi ketika dikatakan dzarifun, orang yang cerdas, dia itu kecerdasan itu kan sesuatu yang tetap pada seseorang. Itu maksudnya. Jadi menunjukkan sifat musyabbihah atau musyabbahah. Kalau musyabbah berarti diserupakan dengan isim fa'il. Nah, dia diserupakan dengan isim fa'il dari sisi tiga, ya. Diserupakannya dari sisi tiga. Yang pertama, sama-sama bisa dibuat mutsanna, jamak, mudzakkar, muannats. Yang kedua, boleh menasabkan isim ma'rifat setelahnya sebagai maf'ul bih. Kemudian yang ketiga, sama-sama menunjukkan makna dan pelakunya. Adapun perbedaannya dari isi makna yang ditunjukkan. Kalau sifat musyabbahah menunjukkan makna yang sifatnya tsabit dan lazim, yaitu tetap. Sedangkan isim fa'il menunjukkan makna huduth dan tajaddud, makna baru dan berubah-ubah. Taib, soal. Fama dhabituha, terus apa dhabit sifat musyabbahah ini? Al-jawab hiya kullu sifatin tu'khadhu min fi'lin lazimin lid-dalalati ala ma'nan tsabit fil mausuf. Yaitu semua sifat yang diambil dari apa? Fi'il yang lazim untuk menunjukkan makna yang tetap pada mausufnya. Nah, taib. Contohnya karimun, orang yang mulia. Ini kan menunjukkan makna tetap. Berbeda kalau dirasakan dengan apa? Qailun, orang yang berbicara. Dengan karimun, beda. Qailun ini kan tajaddud, berbicara, orang yang berbicara. Kalau karimun, orang yang mulia, menunjukkan sifat tetap. Hasanun, orang yang baik, bagus. Naam, taib. Sa'bun, abiyad, sa'id, dan seterusnya. Soal, fama amaluha? Al-jawab, hiya ta'malu amal ismil fa'il al-muta'addi li wahid. Amalannya seperti amalan isim fa'il yang muta'addi pada satu maf'ul. Wali ma'muliha thalathu halat. Untuk ma'mulnya ada 3 kondisi. Al-awwal ar-rafu 'ala al-fa'iliyah, nahwu marartu bi rajulin hasanin wajhuhu wa dharifin lafdhuh. Berarti persis seperti apa? Isim fa'il di sini, ya kan? Nah, marartu bi rajulin hasanin. Hasanin sebagai apa? Sifat dari rajul. Wa huwa sifat musyabbahah ya'malu amalal fi'il. Wajhuhu sebagai apa? Fa'ilnya. Demikian pula dzarifin lafdhuh. Lafdhuh sebagai fa'il dari dzarif. Yang kedua, amalannya an-nasbu 'ala tashbihi bil maf'uli bih. Nah, nasab sebagai apa? Sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul bih. Au 'ala tamyiz, atau sebagai tamyiz. Contohnya, marantu bi rajulin hasanin al-wajha. Marantu bi rajulin hasanin al-wajha. Al-wajha sebagai apa? Nah, musyabbah bil maf'uli bih. Aw hasanin wajhahu, tetap dia kondisi apa? Ma'rifah, diidhofahkan. Hasanin wajhan, kalau wajhan
sebagai apa? Tamyiz. Fa yakunu maf'ulan bi aw tamyizan 'ala ar-rajih. Ya. Taib. Al-jaru 'ala annahu mudhaf. Dijarkan sebagai itu mudhaf. Zaidun hasanul wajhi, dzariful lafzi. Ini lebih mudah. Karena langsung digandeng. Sebagai mudhaf, sehingga hasan menjarkan apa? Al-wajhi, menjarkan mudhaf ilaihnya. Wa fi sifatil musyabbaha fi tsaniyati wa tsalitsah dhamirun mustatirun marfu'un 'alal fa'iliyah. Pada sifat musyabbaha, pada kondisi kedua dan ketiga ada dhamir mustatir yang marfu' sebagai fa'il. Taib. Zaidun hasanul wajhi, Zaidun dzariful lafzi. Ini lebih mudah. Zaidun sebagai mubtada, hasanun khabar wa huwa mudhaf, al wajhi mudhafun ilaih. Taib. Jadi untuk sifat musyabbihah dia juga amil qiyasi, beramal seperti amalan isim fa'il yang muta'addi kepada satu maf'ul, merafa'kan fa'il atau menasabkan musyabbah bil maf'ul bih atau menjarkan mudhafun ilaih. Ini amalannya salah satu dari 3 tadi. Taib, barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.